Shalom, selamat pagi anak teacher kelas 2A, 2B, dan 2C. Masih tetap semangat kan? Nah, kembali belajar bersama teacher Uli. Hari ini kita akan belajar Bupena 2C, tema 5, subtema 3 pada pembelajaran yang kedua. Nah, pada pembelajaran ini kita akan membahas dua muatan, yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, yang pertama kita akan membahas muatan bahasa Indonesia, yaitu percakapan tentang permintaan maaf. Anak-anak teacher, sebelumnya kamu telah membaca cerita tentang ungkapan permintaan maaf. Nah, sekarang kita akan membuat percakapan tentang ungkapan permintaan maaf. Nah, dalam membuat percakapan permintaan maaf, ada hal-hal yang harus kita perhatikan saat membuat teks percakapan. Nah, ada 5 ya anak teacher. Yang pertama, mencermati seluruh isi cerita yang akan dibaca. Yang kedua, mencatat tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Yang ketiga, mencermati tokoh yang mengucapkan permintaan maaf. Yang keempat, mencari alasan tokoh meminta maaf dalam cerita. Yang kelima, mencermati tokoh yang menerima permintaan maaf. Sekarang adalah jam pelajaran olahraga. Benny dan teman-temannya bermain bola kasti. Permainan ini dilakukan di lapangan anak teacher dan permainan sedang berlangsung. Benny melemparkan bola ke arah Lani. Nah, bagaimana bentuk percakapan minta maaf antara Benny dan Lani? Nah, Lani, ayo tangkap bola operanku. Aduh, operan Benny terlalu kuat, akhirnya mengenai kepala si Lani. Maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya. Lalu Lani menjawab, tidak apa-apa Benny, aku juga kurang siap menangkap operanmu. Terima kasih Lani, aku berjanji lain kali akan lebih berhati-hati saat mengoper bola. Ya Benny, ayo lanjutkan permainan ini. Nah, Lani memaafkan Benny karena Benny sudah meminta maaf karena dia melemparkan bola terlalu keras kepada Lani. Nah, seperti itulah bentuk percakapan permintaan maaf dari sebuah cerita yang kamu baca. Perhatikan dulu 5 langkah-langkahnya ya anak teacher. Sekarang kita lanjutkan ke muatan PPKN ya anak teacher, yaitu pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Anak-anak, saat kita meminjam barang orang lain, haruslah meminta izin terlebih dahulu. Benny, Edo, Udin, dan Lani, dan Dayu satu kelas. Sebelum bermain, kelompok ini selalu bermusyawarah seperti memilih permainan yang akan mereka lakukan. Nah, inilah percakapan antara Benny dan teman-temannya. Bagaimana kalau bermain bola kasti? Setuju, kata Lani. Lalu Benny berkata, baiklah teman-teman, kali ini kita akan bermain bola kasti. Nah, itu adalah salah satu contoh permusyawarahan antara Benny, Edo, dan Lani dan teman-temannya. Nah, perilaku di atas sesuai sila keempat Pancasila. Bagaimana bunyinya anak teacher? Nah, bunyi Pancasila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang disimbolkan dengan kepala banteng. Anak teacher masih ingat kan? Saat bermain bersama, setiap anak dapat berbeda pilihan permainan. Nah, ada anak yang ingin bermain galasin, ada juga anak yang ingin bermain kelereng, dan masih banyak lagi. Perbedaan pilihan permainan dapat disatukan melalui musyawarah. Nah, musyawarah itu apa teacher? Nah, musyawarah artinya adalah berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Nah, musyawarah ini sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila, di mana bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Nah, bagaimana penerapan sila keempat Pancasila di tempat bermain? Nah, ini ada beberapa contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Yang pertama, musyawarah menentukan tempat bermain dan permainan. Nah, jadi kalau misalnya bermain, ada satu orang mau main kelereng dan satu orang mau main lompat tali. Nah, jadi harus bermusyawarah supaya permainan apa dulu yang perlu dimainkan. Nah, yang kedua, musyawarah menentukan aturan permainan, karena setiap permainan pasti ada aturannya supaya permainan itu menjadi menyenangkan, dan harus mendengarkan pendapat teman saat bermusyawarah. Paham ya anak teacher? Baik anak teacher, sampai di sini pembelajaran kita pada pembelajaran 2. Terima kasih.